Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar membuktikan persamaan dari peristiwa efek Compton. Peristiwa efek Compton ini sebenarnya mirip dengan peristiwa efek fotolistrik, yaitu terjadi tumbukan antara foton yang datang kemudian menumbuk elektron yang sedang diam. Tetapi pada peristiwa efek fotolistrik, tumbukan terjadi di permukaan logam sehingga menyebabkan elektron terpental keluar logam. Untuk efek Compton ini, tumbukan terjadi agak ke dalam material sehingga kemudian elektron tidak sampai terpental keluar material tersebut, hanya mengalami eksitasi atau elektron mencapai keadaan tingkat energi yang lebih tinggi dari keadaan energi yang sebelumnya. Ketika foton datang dengan membawa energi sebesar E, frekuensi F dan lambda dan panjang gelombangnya lambda, kemudian menumbuk elektron. Yang terjadi adalah elektron akan menyerap energi dari foton yang datang. Jadi elektron yang sedang diam ini, yang tentu saja memiliki energi diam, akan menyerap energi dari foton yang datang, kemudian elektron terpental ke sini atau terhambur. Nah, kemudian di sini foton terhambur akan terpental ke sini membentuk sudut theta, sedangkan elektron yang terhambur membentuk sudut psi terhadap vektor dari foton yang datang. Nah, maka di sini kita lihat karena elektron tadi telah menyerap energi dari foton, maka kita bisa tuliskan bahwa energi dari foton yang terhambur ya itu akan lebih kecil dari energi foton yang datang. Nah, kenapa? Karena sebagian energi tadi telah diserap oleh elektron, sehingga bisa kita katakan bahwa energi foton yang terhambur itu lebih kecil dari energi foton yang datang. Nah, tetapi panjang gelombang atau lambda dari foton yang terhambur itu akan lebih besar dari panjang gelombang foton yang datang. Nah, karena kita tahu bahwa energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Sebagaimana persamaan di sini E sama dengan HF, E sama dengan H, F sama dengan C per lambda. Nah, di sini kita lihat energi dan lambda ya, ini berbanding terbalik. Nah, sehingga ketika energinya itu berkurang ya, foton yang terhambur tadi energinya berkurang, maka lambdanya akan besar ya. Makanya di sini saya tuliskan lambda aksen lebih besar dari lambda, atau panjang gelombang foton yang terhambur akan lebih besar dari panjang gelombang foton yang datang. Nah, maka karena ini adalah peristiwa tumbukan, maka kita akan meninjaunya menggunakan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Nah, dari kedua hukum itu kita bisa merumuskan rumus peristiwa efek fotolistrik. Nah, maka kita tinjau dulu pertama dari hukum kekekalan energi. Ya, di sini saya tuliskan hukum kekekalan energi, yaitu energi sebelum tumbukan dan energi setelah tumbukan itu sama. Nah, sehingga di sini energi sebelum tumbukan tentu saja ada energi foton yang datang tambah energi diam dari elektron ya, sama dengan energi foton yang terhambur tambah energi elektron yang terhambur. Nah, maka di sini saya bisa tuliskan EE aksen sama dengan EF tambah E0 kurang EF aksen. Kemudian kalau saya kuadratkan ya, di sini EF tambah E0 kurang EF aksen, maka ini akan menjadi EE aksen kuadrat sama dengan EF kuadrat tambah E0 kuadrat tambah EF kuadrat, EF aksen kuadrat ya, tambah ya, tambah 2 EF E0 kemudian kurang 2 EF aksen ya, kemudian kurang 2 E0 EF aksen ya. Hasilnya seperti ini ya. Kalau kita kali semua, kali satu-satu, yang ini kita kalikan di dalam kurung,
kemudian yang ini juga kita kalikan yang di dalam kurung dan yang ini, maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Ini adalah persamaan yang kita peroleh dari hukum kekekalan energi. Kemudian kita akan meninjaunya menggunakan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum di sini pertama kita meninjaunya terhadap sumbu X. Ya. Maka di sini P awal sama dengan P akhir ya. Atau momentum sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Itu sama. Nah, di sini momentum foton yang datang terhadap sumbu X ya, tambah momentum elektron yang sedang diam terhadap sumbu X sama dengan PFX aksen tambah PEX aksen ya, setelah tumbukan. Maka di sini PFX, nah, karena elektronnya sedang diam maka otomatis momentumnya 0 ya. Sini tuliskan 0 sama dengan PFX aksen tambah PEX aksen. Nah, kita ingin mencari momentum pada foton dan elektron setelah tumbukan terhadap sumbu X. Maka untuk mempermudah kita keluarkan dulu vektornya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Ya. Ini adalah Ya, ini adalah vektor dari momentum elektron yang terhambur ya. Kemudian ini terhadap sumbu X, di sini adalah PEX aksen. Kemudian sini PEY aksen ya. Theta. Ya, sini adalah theta ya. Ya. Maka kita bisa menemukannya dengan menggunakan persamaan trigonometri. Di sini kita mulai dari cos theta. Nah, cos theta adalah sisi dekat sudut diper sisi miring. Sisi dekat sudut yang ini adalah PEX nih ya. Ini. Ya. PEX aksen. Sorry. Sini bukan elektron ya, sini foton. Vektor momentum foton yang terhambur ya. Foton. Iya, foton ya. Foton. Ya, di sini theta. Nah, maka diper dengan PF aksen. Sehingga saya bisa tuliskan PF aksen sama dengan PFX aksen sama dengan PF aksen cos theta. Nah, sedangkan di sini kalau kita mencari sin tetanya ya, yaitu sisi depan sudut diper sisi miring. Sisi depan sudutnya yang ini sama saja dengan PFY aksennya ya. Yang ini sama dengan ini, yaitu PFY aksen diper PF aksen. Sehingga PFY aksen ini sama dengan PF aksen sinus theta. Ya. Begitupun untuk vektor pada elektron yang terhambur ya. Nah, ini cara mencarinya sama ya, cara mencarinya sama. Kita akan dapatkan untuk PEX aksen ya, ini sama dengan PE aksen cos psi ya, psi karena di sini adalah psi. Cara mencarinya sama, teman-teman tinggal keluarkan saja vektornya, hasilnya akan sama seperti yang ini. Cara mencarinya sama, sedangkan ini PEY aksen sama dengan PE aksen sinus psi. Nah, namun yang berbeda adalah letak vektornya ya. Karena kita tahu untuk analisis vektor yang seperti ini dia tergantung kuadran. Di sini kuadran 1,
kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya. Untuk kuadran 1, di sini semua bernilai positif, entah itu sin, cos, tangen, dan lain-lain. Sedangkan pada kuadran kedua di sini hanya sin dan kebalikannya yang bernilai positif. Di sini hanya tangen dan kebalikannya yang bernilai positif, dan di sini hanya cos dan kebalikannya yang bernilai positif. Nah, maka karena kita lihat di sini untuk vektor momentum foton yang terhambur dia berada di kuadran pertama, maka tentu saja dia semua akan positif ya. Makanya di sini positif, di sini juga positif. Nah, tetapi untuk vektor pada elektron yang terhambur di sini berada pada kuadran keempat, ya, berada pada kuadran keempat. Nah, sehingga ya, kalau kita gambarkan seperti ini ya, ya, dia berada pada kuadran keempat, ya, sehingga di sini kita lihat kuadran keempat yang positif hanya cos. Nah, maka di sini positif, sementara di sini sin, sehingga di sini harus negatif. Ya, di sini harus negatif ya. Karena sekali lagi dia berada di kuadran keempat, sedangkan di kuadran keempat itu yang bernilai positif hanya cos. Karena ini sin sehingga dia harus negatif. Ya. Nah, maka saya lanjutkan dulu persamaan yang ini. Ya. Di sini saya tuliskan Pfx sama dengan Pfx aksen di sini yang ini adalah Pf aksen cos theta. Pf aksen cos theta tambah PE aksen X yang ini adalah PE aksen cos psi. Ya. Kalau ini saya bisa ubah menjadi PE aksen cos psi sama dengan PF aksen, tidak ada aksennya ya, PFX kurang PF aksen cos theta ya, seperti itu ya. Ya, kalau saya kuadratkan ya, kalau saya kuadratkan maka ini saya hapus dulu. Ya, ini saya hapus. Ya, saya tuliskan, saya lanjutkan di sini. Ya. Ya. Kalau saya kuadratkan maka akan menjadi PE aksen kuadrat cos kuadrat psi ya sama dengan Pfx kuadrat kurang 2 Pfx Pf aksen cos theta ya tambah Pf aksen kuadrat cos kuadrat theta ya. Ini adalah persamaan untuk sumbu X. Nah, sekarang kita ingin mencari pada sumbu Y-nya ya.